Salam jumpa untuk kita semua. Saya Romo Emmanuel Nautu PR, biasa dipanggil Romo Eman. Sekarang saya bertugas di Keuskupan sebagai Ekonom 2 Keuskupan Atambua. Dalam struktur organisasi THSTM di wilayah Keuskupan Atambua, saya dipilih oleh Badan Pengurus THSTM Distrik Keuskupan Atambua sebagai pembimbing rohani bersama beberapa teman imam yang lain. Saya masuk ikut THSTM sejak tahun 1997 dan baru ikut pendadaran tahun 2010 ketika masih diakon di Paroki Alas Kota Bot, perbatasan dengan Timor Leste. Setelah tahun 2010, setelah menjadi anggota THSTM, saya dipilih menjadi moderator THSTM Sedekat Melaka mulai tahun 2010 sampai tahun 2021. Maka pada kesempatan ini kepada saudara-saudari saya ucapkan terimalah salamku, salam gloria, Deo gratias. Pada kesempatan ini saya diminta oleh tim Komsos Keuskupan Atambua dalam rangka menyambut hari ulang tahun THSTM pada tanggal 10 November, ulang tahun THS yang ke-38 dan THM yang ke-37. Di bawah tema merajut persaudaraan dan melayani dalam kasih Kristus. Pertama-tama, saya mau katakan bahwa wadah atau organisasi Tunggal Hati Seminari Tunggal Hati Maria adalah salah satu kelompok kategorial intern gereja Katolik di wilayah Keuskupan Atambua ini. Maka kehadiran THSTM di wilayah Keuskupan Atambua ini sangat membawa dampak positif, terutama untuk kaum muda dan para remaja Katolik di wilayah Keuskupan Atambua ini. Pada awal didirikan THSTM ini oleh Dewan Pendiri yang diketuai oleh Romo Martinus Hadi Wijoyo PR almarhum. Beliau mendirikan THSTM ini bersama angkatan pertama Seminari Menengah Mertoyudan. Dan ketika itu THSTM ini mulai berkembang di paroki-paroki, di keuskupan-keuskupan di seluruh Indonesia, bahkan sampai di luar negeri. Maka pada kesempatan ini, saudara-saudaraku yang terkasih, THSTM ini pertama-tama memiliki panggilan yang baik untuk menciptakan kader-kader muda menjadi Katolik yang militan dan juga yang bermanfaat untuk gereja universal. Adapun beberapa atribut di dalam organisasi THSTM itu. Beberapa atribut diantaranya lambang. Lalu yang kedua bendera, lalu yang ketiga seragam, yang keempat mars, kelima himne, keenam hormat, ketujuh salam, dan yang kedelapan yel-yel. Beberapa pokok-pokok organisasi. Yang pertama itu asas. Tunggal Hati Seminari dan Tunggal Hati Maria berasaskan Pancasila dan
iman Katolik. 2 sifat kehidupan dan hubungan dalam THS-THM bersifat kekeluargaan, kebersamaan, dan kesetiakawanan dengan semangat iman Katolik. Visi THS-THM adalah terciptanya kader Katolik Indonesia yang sejati. Misi THS-THM adalah 1. Memuliakan Tuhan Yesus dan Bunda Maria dengan menjadi garam dan terang dunia. 2. Mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. 3. Mengembangkan dan memperkuat komunitas basis di tempat-tempat kegiatan. 4. Menjaga dan mengembangkan keberagaman budaya Indonesia. Tujuan THS-THM adalah sebagai berikut. A. Membina dan mengembangkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sikap mental, nilai-nilai, dan tingkah laku yang baik, sehingga setiap anggota THS-THM menemukan kepribadian atau jati dirinya sendiri dalam beriman Katolik. 3. Membina dan mengembangkan aspek olahraga, bela diri pencaksilat, mental spiritual, kebangsaan, seni budaya, dan kesehatan dalam menuju masyarakat yang berbudi pekerti luhur sebagai sarana pembangunan manusia seutuhnya. Fungsi THS-THM sebagai wadah perjuangan kaum awam Katolik untuk mencapai tujuan organisasi dan pembinaan bagi anggota-anggotanya. Semboyan THS-THM adalah Pro Patria et Ecclesia, untuk tanah air dan gereja. Moto THS-THM adalah Fortiter in re, suaviter in modo, yang berarti kuat dalam prinsip, lembut dalam cara. Saudara-saudaraku yang terkasih, berikut saya akan menyampaikan 4 pilar utama organisasi THS-THM. Olahraga bela diri THS-THM, Tunggal Hati Seminari Tunggal Hati Maria memiliki 4 bidang kegiatan pokok dalam rangka mencapai cita-citanya, yaitu bidang kerohanian, bidang kegiatan fisik bela diri, bidang kegiatan organisasi, dan bidang rekreasi. Yang pertama, bidang kegiatan rohani. Kegiatan rohani di dalam THS-THM merupakan kegiatan yang paling utama dan mendasar. Dan maksud dari kegiatan rohani ini adalah bersama-sama membina kehidupan rohani atau iman Kristiani yang semakin mendalam dan menghidupkan pribadi yang rendah hati. Karena itu, dasar spiritualitas THS-THM itu adalah kitab suci, rosario, dan buku-buku rohani lainnya. Pendalaman iman di dalam THS-THM itu berpangkal juga pada ajaran-ajaran magisterium gereja. Maka setiap anggota THS-THM wajib memiliki kitab suci. Sebelum dan sesudah latihan selalu membaca kitab suci. Lalu kemudian diwajibkan untuk seluruh anggota THS-THM harus mengikuti setiap perayaan Ekaristi di mana saja Anda berada. Yang kedua, bidang kegiatan olahraga bela diri.
pencak silat. Olahraga bela diri pencak silat THSTM mempunyai arah dan maksud, yaitu pembinaan kepribadian yang terampil, membentuk mental dan fisik yang sehat dan bersemangat patriotik, serta mempunyai kesehatan jiwa dan raga. Mens sana in corpore sano, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Dan di dalam kegiatan bela diri pencak silat THSTHM, selain membentuk kebugaran atau kesehatan tubuh, jiwa, dan raga, juga kita melalui proses latihan yang begitu panjang. Ada melalui tingkatan-tingkatan, mulai dari penerimaan sebagai pemula, setelah itu mengikuti retret junior, setelah itu mengikuti kegiatan pendadaran, disebut sebagai anggota yang sah. Setelah menjadi anggota yang sah dan memakai pakaian biru, kita juga diwajibkan untuk mengikuti ujian-ujian kenaikan tingkat untuk melatih keterampilan bela diri sebagai budaya ciri khas budaya bangsa Indonesia. Dan di dalam gerakan seni bela diri THSTHM, kita memuji dan memuliakan Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, dan alam ciptaannya, serta dasar spiritualitas yang selalu diandalkan dalam kegiatan THSTHM adalah kerendahan hati. Bidang yang ketiga adalah organisasi. Bidang kegiatan organisasi THSTHM ini mendapat kesempatan bagi seluruh anggota THSTHM untuk boleh mengekspresikan diri, boleh memimpin, dan boleh dipimpin. Dengan belajar berorganisasi di dalam THSTHM, membangun kepercayaan diri, dan membina mental untuk menjadi orang-orang yang tahan uji dan juga orang-orang yang pandai memimpin dan bekerja sama di antara sesama. Dan bidang yang keempat terakhir adalah kegiatan rekreasi. Dikatakan bahwa rekreasi itu berasal dari bahasa Latin recreare, yang berarti menciptakan kembali. Kalau kita berekreasi, apa yang sebenarnya kita ciptakan kembali, yaitu kita membangun dan mengembalikan kebugaran tubuh kita yang karena kecapaian, karena latihan, dengan adanya kegiatan rekreasi, kita bersemangat kembali. Kita semangat kembali untuk terus melatih dan terus membina jiwa dan mental yang baik dan selalu bergembira di dalam nama Tuhan. Dan melalui kegiatan rekreasi ini, diharapkan supaya masing-masing anggota THSTHM akan mengalami atau menimba kembali kekuatan dan kesegaran di dalam keberlanjutan kegiatan-kegiatan di hari-hari yang akan datang. Dan kegiatan rekreasi juga bertujuan untuk menciptakan persaudaraan dan keakraban di antara sesama anggota THSTHM. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, selain 4 bidang itu, juga di dalam THSTHM itu ada salah satu kegiatan yang merupakan bagian dari kegiatan rohani, yaitu meditasi kitab suci.
Di dalam meditasi, masing-masing anggota THSTM diwajibkan untuk membangun kesadaran yang penuh bersama Tuhan dan sesama serta alam sekitar. Kita membangun hubungan yang harmonis, yang intim dengan Tuhan di dalam meditasi. Kita berbicara, kita hening bersama Tuhan di dalam sabdanya yang kita bacakan. Dan juga THSTM juga diwajibkan untuk mengikuti kegiatan retret, rekoleksi, pengakuan dosa, dan kegiatan-kegiatan rohani yang lainnya. Dan poin yang berikut, selain latihan-latihan yang tadi disebutkan di atas, juga di dalam THSTM ada latihan pernafasan. Latihan pernafasan yang dimaksudkan di dalam THSTM adalah untuk membangun semangat jiwa yang kuat dan tetap kembali kepada nafas kehidupan itu sendiri, yaitu Allah sebagai sumber nafas kehidupan seluruh umat manusia. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, pada tanggal 10 November 2023 ini, THSTM akan merayakan hari ulang tahun berdirinya THSTM yang ke-38 untuk THS dan yang ke-37 untuk THM, di bawah tema merajut persaudaraan dan melayani dalam kasih Kristus. Tema ini adalah tema nasional yang diberikan kepada seluruh anggota THSTM di seluruh dunia, di seluruh Indonesia, dengan maksud dan tujuan agar semua anggota THSTM di mana saja mereka berada selalu membangun persaudaraan kasih, selalu melayani di dalam persaudaraan dalam kasih Kristus, selalu bersaudara, selalu bersama dalam melayani sesama dalam kasih Kristus. Di dalam THSTM, di dalam pelayanan THSTM tidak ada permusuhan, tidak ada konflik. Yang ada hanyalah saudara dan saudari, yang ada hanyalah kedamaian, yang ada hanyalah persatuan. Pada kesempatan ini, sebelum saya mengakhiri beberapa penyampaian informasi ini, saya mau katakan kepada saudara-saudara sekalian bahwa ada beberapa hal keterlibatan THSTM di dalam Gereja Katolik. Yang pertama, tetap menjaga keutuhan iman Gereja Katolik Roma. Yang kedua, melayani Tuhan sesuai ajaran iman Katolik Roma. Dan yang ketiga, terlibat dalam kegiatan-kegiatan rohani di gereja dan karya karitatif lainnya. Yang keempat, turut memastikan keamanan dan keselamatan para pimpinan gereja Katolik dan biarawan-biarawati lainnya. Kelima, turut memberi katekese tentang kehidupan iman gereja kepada sesama yang jauh dari Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya sebagai imam Tuhan, saya juga merasakan ada nilai-nilai positif, hal-hal positif yang saya peroleh di dalam wadah THSTM ini, di mana di dalam THSTM ini saya mengalami nilai-nilai spiritual
di mana THSTM ini turut menyuburkan iman saya dalam tugas pelayanan. Selain yang paling pokok adalah perayaan Ekaristi Kudus dan doa-doa Katolik yang lainnya. Yang kedua, sebagai pengolahan hidup rohani. Yang ketiga, tetap bermanfaat untuk melatih mental dan kesehatan fisik. Dan yang keempat, sebagai motivasi bagi kaum muda untuk melayani Tuhan dalam wadah THS-THM. Demikian beberapa butir materi di dalam organisasi Tunggal Hati Seminari Tunggal Hati Maria berkenaan dengan hari ulang tahun THS-THM yang ke-38 THS dan yang ke-37 THM, merajut persaudaraan dan melayani dalam kasih Kristus. Mohon maaf bila dalam beberapa penyampaian tentang materi THS-THM ini ada beberapa hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kepada saudara-saudara sekalian, saya ucapkan Gloria Deo Gratias.